Mungkin sekilas Kak ya, bisa diceritakan Ormada yang Kakak ikuti itu sekilasnya kayak gimana sih? Yang tujuannya itu sebagai rumah. Yang dilakukan juga sama mungkin mengayomi dan bakal kembali lagi ke Bojonegoro. Ikmaro adalah rumah kedua kita setelah rumah pertama kita sendiri yang ada di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kakak-kakak. Pagi Kak. Perwakilan dari Ormada Kabupaten Tuban dan tetangga dari Kabupaten Tuban, Yes. Kabupaten Bojonegoro. Dekat lah. Ya, dekat. Pertama perkenalkan dulu, saya Diva Revi Afiansyah dari Ikmaro UTM selaku host atau pembawa acara dalam podcast kali ini. Mungkin kakak-kakak bisa memperkenalkan diri dari mana? Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan pada saya. Sebelumnya langsung saja untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Angga dari organisasi mahasiswa daerah yaitu Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe, Universitas Negeri Surabaya. Biasanya dikenal di kalangan teman-teman yaitu Format R. Format R. Monggo Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Aprila Aryansyah. Dipanggilnya April. Ya, Saya dari tetangga sebelah dari Community of Bojonegoro Student Kampus Universitas Trunojoyo Madura. COBS. Ya. Kalau yang ini saya sudah kenal tapi perkenalan lagi nggak apa-apa ya? Monggo Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Badir Effendi dari organisasi daerah Ikmaro UTM Trunojoyo Madura. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Diva. Ya, jadi ini adalah narasumber-narasumber kita dari Format R UNESA, dari COBS Bojonegoro, dan dari Ikmaro UTM sendiri. Ini kira-kira saya tahu Kak, kita mau ngobrol apa hari ini Kak? Tadi di briefing Kak soalnya. Ya, jadi hari ini kita mau mengobrolkan tentang seluk-beluk tentang Ormada atau organisasi mahasiswa daerah. Pasti di tiap-tiap kampus itu saya rasa pasti ada Kak ya yang namanya Ormada itu. Mungkin sekilas Kak ya, bisa diceritakan Ormada yang Kakak ikuti itu sekilasnya kayak gimana sih? Monggo. Oke, mungkin dari saya dulu Ya. atau dari Masnya dulu aja nggak apa. Dari Mas Nadula ya. Oke, terima kasih. Di sini saya berterima kasih kepada pembawa acara atau moderator pada pagi hari ini. Mungkin terkait penjelasan singkat dari organisasi mahasiswa daerah saya, yaitu Format R atau biasanya disingkat dengan Forum Mahasiswa Tuban Ronggolawe, Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini itu mungkin ini secara singkat saja ya, secara garis besarnya. Ya. Nah, mungkin organisasi mahasiswa daerah kami itu yang tujuannya itu sebagai rumah atau sebagai penerus kekeluargaan dari kakak-kakak dengan adik-adik kita yang dari Tuban, yang kuliah, yang sama-sama merantaunya di Universitas Negeri Surabaya atau yang tepatnya di Surabaya. Mungkin dari organisasi kita sendiri ini sebagai rumah ataupun keluarga ya. Jadi outputnya itu sebagai perangkul dari adik-adik maba atau biasanya disebut mahasiswa baru yang berkuliah di UNESA juga tentunya Kak. Dan pastinya kita itu memfasilitasi mereka apa yang mereka belum tahu dari UNESA itu kami seperti dampingi lah, seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan singkat dari Ormada saya yaitu Format R. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Kak. Oke, mungkin kalau bilang Ormada itu mungkin cuma hampir sama ya. Ormada itu organisasi mahasiswa daerah yang
ngayomi mahasiswa daerah yang kuliah di kampusnya masing-masing. Jadi kalau saya itu kampusnya di Madura, jadi mahasiswa Bojonegoro yang kuliah di Madura gitu. Jadi mungkin sama gitu, prokernya terus kayak yang dilakukan juga sama mungkin, mengayomi dan bakal kembali lagi ke Bojonegoro. Gitu. Monggo Kak. Oke, terima kasih. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan sama mas-masnya yang perwakilan dari Format R dan juga COBS. Kalau Ikmaro ya sebenarnya sama seperti wadah di mana teman-teman atau dulur-dulur kita yang lagi menempuh jenjang perkuliahan, khususnya kita ada di Madura, di Trunjaya Madura, yang berasal dari Tuban ataupun pernah bersekolah di Tuban. Nah, itu bisa masuk ke Ikmaro. Ikmaro adalah rumah kedua kita setelah rumah pertama kita sendiri yang ada di rumah masing-masing. Jadi itu wadah untuk kita bisa saling tukar cerita, untuk sharing-sharing pengalaman, dan juga apapun yang terjadi pada diri kita itu bisa kita tanyakan, kita bisa minta tolong dengan teman-teman yang ada di Orde Ikmaro itu. Jadi kita ada di Orde itu jangan merasa kalau kita sendirian, justru kan kita sama-sama merantau jauh dari rumah. Nah, kita ada Orde di sana, ada Ikmaro, kita merasakan bahwa ternyata kita merantau itu sebenarnya kita nggak jauh dari keluarga yang ada di rumah. Justru kita ada keluarga baru yang ada di Madura, seperti itu. Ya. Oke, jadi yang saya tangkap dari kakak-kakak ini bahwasannya itu organisasi daerah itu adalah bisa kita sebut adalah organisasi yang menaungi mahasiswa yang berasal dari suatu daerah yang berkuliah di kampus tertentu. Iya, betul. Bisa kita katakan organisasi daerah adalah sebagai rumah kedua ya kakak ya. Iya. Setelah rumah kita sendiri yang tentunya ada di kota masing-masing. Nah, kalau saya menangkap ini organisasi mas daerah itu adalah organisasi yang luar biasa karena biasanya itu sangat-sangat harmonis di organisasi daerah itu. Begitu, sangat-sangat rekat untuk di organisasi daerah itu. Ya. Tapi berdasarkan hal tersebut kan pastinya juga ada tantangan-tantangan nih Kak, atau permasalahan tentang baik itu keaktifan organisasi atau apa itu kan pasti ada nih di tiap organisasi daerah. Lah ini pasti kan ada di organisasi kakak-kakak ini lah. Mungkin bisa diceritakan Kak cara untuk menanggulangi masalah tersebut seperti apa? Monggo, kan habis dari sini mungkin bisa dari kakaknya, monggo dari Kak Ikmaro, monggo. Dari saya dulu ya. Ya. Mungkin kendala atau apa sih yang menurut kita susah dalam ordanya itu? Yeah. Mungkin kalau menurut saya tuh karena wilayah dan juga bagaimana kita bisa menyatukan teman-teman dulur kita yang berasal dari Tuban. Kalau kita dari Tuban, dari UTM, gimana kita bisa benar-benar menjadikan rumah dan bisa berkumpul menjadi satu gitu. Itu kan kita ada Tuban aja ada beberapa kecamatan, sekitar 20 dan 21 kecamatan yang ada di Tuban. Nah, gimana caranya kita bisa menjadikan satu tempat untuk berkumpul, itu pasti menjadi PR yang sangat berat dan susah untuk kita semua, pastinya ada kalian-kalian juga. Tapi kita pasti memiliki cara sendiri untuk mengatasi itu. Walaupun tidak sepenuhnya kita bisa mengumpulkan semuanya dulur kita yang ada di kabupaten itu untuk mengikuti suatu event atau acara apa dan berkumpul bersama, pasti itu nggak bakalan 100%. Cuma kita pasti ada beberapa langkah atau cara untuk bisa menyatukan. Contoh dengan beberapa acara yang kita lakukan serta menyeluruh yang kita lakukan di kabupaten itu, hingga dari penjuru kecamatan per kecamatan bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Contoh kita ambil di timur. Nah, yang bagian timur, ntar tengah, barat juga bisa. Walaupun contohnya barat ke timur kan agak jauh ya. Walaupun nggak banyak yang ikut, tapi beberapa yang ikut itu udah mewakili beberapa yang ada di barat dan sebaliknya seperti itu. Mungkin yang paling susah dalam melaksanakan ordanya ya karena faktor wilayah dan jumlah teman-teman yang bermacam-macam ada di kecamatan itu, seperti itu. Ya. Monggo Kak. Oke, kalau dari COBS ya, mungkin kalau dari COBS mungkin masalahnya depan juga sama. Tapi di COBS itu ada masalah tuh kayak mutung. Mutung. Iya. Mutung. Jadi kayak
ada suatu masalah gitu Iya. di internal gitu ya. Orang-orang. Ya ada adat itu namanya adat mutung di Jobe. Terus akhirnya oke, fine, gak apa-apa. Terus ya mungkin dia mutung cuma beberapa vakum. Mungkin balik lagi nggak apa-apa. Terus sebagai pengurus kan mungkin paling dia capek kan dia paling ikut bukan hanya coba sama Mungkin ada yang lain internal gitu. kan Lain, UKM BEM kan juga banyak kan UKM iya. akhirnya oke lah nggak apa-apa, yang penting kamu pulang ke rumah kan coba kan cuma buat kamu istirahat dan Iya. buat Iya. having fun itu. Terus akhirnya oke nggak apa-apa. Terus itu yang penyakit di JBS sih. Penyakit. Untuk pembagian wilayah sih soalnya kan COPS Bojonegoro itu kan petanya memanjang ya. Iya, memanjang. Jadi nggak bisa nih kayak timur ke barat, barat ke timur nggak bisa. Jadi kita kumpulnya di tengah. Oh, di tengah. Gitu. Jadi di tengah semua event, semua acara kebanyakan COPS itu di tengah. Itu waktu online kemarin ya. Itu kebanyakan di tengah gitu. Jadi kita mengoordinir semua pengurus, semua anggota COPS itu di tengah. Jadi mereka biar nggak jauh-jauh lah. Misal orang rumahnya di barat, Iya. harus ke timur, kan jauh. Jadi kita kasihan gitu. Akhirnya udahlah kita ambil tengah-tengahnya aja biar sama-sama capek gitu. Iya, Kita ambil sama-sama. tengahnya gitu. Itu sih. Enggak Kak? Oke, nah mungkin ini tadi pertanyaan dari kakak moderator itu mengenai kendala dan masalah. Iya, kendala. Nah pastinya kalau kita berbicara tentang kendala, mungkin itu tidak bisa kita putusi juga. Karena kenapa? Karena kendala itu biasanya ada yang di luar kendali. Nah pasti itu ya. Nah mungkin kalau kendala sendiri tadi juga sudah disebutkan sama Kak Bahtiar, sama Kak April mengenai kendala-kendala dari ormadanya masing-masing. Mungkin secara garis besarnya suatu organisasi mahasiswa daerah yang sifatnya itu fleksibel ya Kak Fleksibel, ya. ya. Sifatnya itu lebih fleksibel daripada instansi manapun atau organisasi apapun. Nah mungkin seperti itu. Terkait kendala dari format R sendiri, nah sekarang kan ada yang masanya online dan masanya offline. ya. Nah terakhir kalau di UNESA sendiri itu angkatan 19 masih merasakan offline. ya. Tapi di angkatan kita, di angkatan 20 sampai 21 itu sudah merasakan online tapi belum merasakan offline. Ya. Nah, mungkin di sini yang lebih berpengalaman itu kan dari angkatan 19 ya. sudah melaksanakan offline juga sudah melaksanakan Online. Nah, terkait kendala dari forum mahasiswa Tuban Ronggolawe sendiri, mungkin itu adanya beberapa sektor ya. Kan di Tuban jauh banget ya kalau banget. bisa kita katakan daerah yang paling ujung, daerah Bancar ya. Bancar. Ke mungkin ke Tuban Ketuban. atau ke Rengel, Rengel. kan kejauhan. Kejauhan. Nah, dari teman-teman forum mahasiswa Tuban Ronggolawe itu sendiri itu dibagi menjadi 5 sektor. Nah, 5 sektor itu contohnya satu, seperti sektor 1 ya, Korwil 1. Namanya Korwil 1. Nah, Korwil 1 itu meliputi mana saja? Meliputi dari sampai Widang, Plumpang, Rengel, Soko, Grabakan. Nah, mungkin seperti itu. Terkait yang namanya kejauhan tadi pasti kita akan memfasilitasi atau memberikan ruang lingkup gerak mereka kepada teman-teman yang mungkin mau aktif. Bukan kok hanya mau ya Kak, semuanya diharuskan itu tadi sudah dibicarakan juga bahwasanya ini rumah. Iya, rumah. Kemanapun kita pergi, Kita akan kemanapun kembali. kita berlabuh, pasti kita akan pulang ke rumah. Rumah. Nah mungkin seperti itu terkait kendala dari teman-teman. Jauhnya pembagian kecamatan yang ada di Tuban kan Iya, sangat luas. Sangat luas. Mungkin Bojonegoro lebih luas ya karena ada perbatasan dari Nganjuk ya. Kan yang dari Waduk Waduk Pacal, Nah, Waduk Pacal kan tempatnya kalau nggak salah di desa Temayang. Nah, itu kan mau berangkat ke yang bagian Burno. Itu ya. kan pasti jauh sekali ya, Kak. Iya, Kak. Jadinya teman-teman di Format R itu solusinya apa? Solusi kita itu kita adakan yang namanya kumur rutin. Nah, kumur rutin sendiri itu mengayomi semua korwil, Kak. Jadi kita tempatnya itu selalu berpindah-pindah. Kalau bisa dikatakan itu healing camp lah sambil touring. Nah, seperti itu. Nah, mungkin dari yang pertama ya. Pertama kali kita adakan kumur rutinnya
kesepakatannya atau undian lah mungkin ya. Undian itu kita taruh di Korwil 2. Itu tempatnya di kota. Di kota ya Kak ya. Nah, mungkin kesempatan berikutnya, kegiatan berikutnya itu terlaksana di Korwil yang lainnya. Jadi adil. Ketika Korwil 5 datang ke Korwil 2, Korwil 2 juga harus datang ke Korwil 5. Ya. Gitu, seperti itu. Kalau saya berbicara tentang harus, itu kan bukan ranahnya karena fleksibel. Kembali lagi ya. Nah, mungkin seperti itu Kak penjelasan dari kendala yang bisa dikendalikan oleh Formatr. Ya, terima kasih untuk mengenai tentang kendala. Ya, saya rasa tiap organisasi itu, baik organisasi apa aja pasti ada kendala-kendalanya ya. Itu mungkin menjadi PR kita lah untuk memperbaiki kendala-kendala tersebut agar terciptanya organisasi yang harmonis gitu. Nah, kalau saya gitu. Kemudian ini Kak, kan di ormada-ormada masing-masing kan ada anggotanya Kak ya. Ada sumber daya manusianya. Nah, itu cara untuk memberdayakan sumber daya manusianya gimana Kak? Maksudnya dalam artian sumber daya manusianya itu apakah harus disuruh aktif ataukah harus disuruh bagaimana Kak? Gitu Kak. Monggo Kak April dulu. Oke. Untuk SDM ya. Untuk SDM sendiri kita sebelumnya kan kita nggak tahu ya SDM itu ada berapa. Nah, di Jobbase itu ada suatu acara yaitu kayak apa namanya kayak Pepta itu kayak kalau di luar kayak apa? Kayak makrab gitu. Ya. Kayak pengenalan, ini loh COBS, ini loh yang kamu lumayan ntar gitu. Ntar berarti itu ada Pepta. Pepta itu buat angkatan baru maba yang baru masuk ke COBS. Jadi dikenalin apa itu COBS, terus sejarah COBS. Jadi mereka biar kenal lah apa itu COBS. Ntar kan maba juga kan belum begitu banyak tahu tentang apa itu internal IKM kan, mereka biar aku ke COBS dulu ntar ke UKM ke itu kan nanti aja dulu. Kita dari COBS mengenalkan lumayan dulu sebelum yang internal itu masuk. Gitu. Jadi kita biar gak kalah cepet gitu. Jadi kita kenalin dulu secara bertahap gitu. Jadi untuk acara maba sendiri kita ada banyak. Terus besok ini ada acara family gathering. Jadi itu yang kita having fun, kita seneng-seneng. Jadi secara kan ormada itu nggak ada yang kayak bukan kayak ayo deh bentar-bentar kan nggak ada kan. Kita kan bukan kayak diikat banget kayak kita maksa kamu harus gini enggak kan. Kita harus kayak semisal kalau kamu lakukan ya lakukan, kalau nggak mau ya udah gitu. Kita gak maksa gitu, ya udah. Oke, akhirnya ya sebelum maba itu mengenal internal, kita masuk dulu biar maba itu untuk tahu rumahnya gitu. Jadi kita tahu SDM-nya dari sana gitu. Monggo mungkin Kak Angga, monggo. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Mungkin terkait tadi pertanyaannya itu tentang SDM. Sumber daya manusia. Kan biasanya kita bisa artikan bahwa SDM itu dari sumber daya mahasiswa juga bisa, sumber daya manusia juga bisa. Ya. Nah, mungkin terkait hal tersebut dari Forum Mahasiswa Tuman Ronggolawe UNESA itu kan ada ya Kak yang namanya Departemen POSDM. Nah, di sini itu POSDM artinya apa? Pengembangan organisasi sumber daya mahasiswa. Bisa dikatakan juga manusia. Nah, seperti itu. Nah, output dari Departemen POSDM ini apa? Nah, mungkin dari kegiatan dari Departemen POSDM ini bisa merakatkan yang namanya mahasiswa baru. Toh kita jangan berbicara jauh-jauh dulu ke mahasiswa luar lah Kak. Intinya kita di dalam internal dulu ya, Tuban yang pentingnya lebih lagi itu sebagai pengurusnya atau pemegangnya. Kita nggak akan jalan, di Tuban nggak akan berjalan kalau kita sebagai pengurus tidak berjalan terlebih dahulu. Itu pasti, itu statement yang saya berikan. Kita lebih baik menjadi contoh terlebih dahulu daripada memberi contoh. Ketika kita memberi contoh kan kita belum menjadi contoh. Kalau kita ditanya, kakak ini kan belum menjadi contoh seperti ini, kan kita sebagai apa yang namanya kakak yang lebih dulu kan pasti
teman-teman akan minder gitu. Iya, kasih tahu gitu ya. Nah, ada beberapa kalimat yang mungkin teman-teman juga sudah nggak asing. Bahwasanya itu kita hanya lebih dulu, bukan lebih tahu. Iya. Jadi kita itu selalu menangkap responsif dengan argumen-argumen teman-teman, toh itu memberikan usulan atau saran terkait kegiatan. Dan mungkin yang pertama ya Kak, yang pertama dari internal Format R sendiri itu awal banget, awal berdirinya, bukan awal berdirinya, tapi awal terciptanya periode baru, itu ada yang namanya upgrading quality lah. Pasti teman-teman sudah tahu, biasanya kalau di selingkuh Ormawa, LKM atau Ormada kan biasanya ada. Nah, terkait upgrading quality ini kita fokuskan di fungsionarisnya. Jadi kita nggak mungkin kan keluar sebelum kita mempunyai dasar-dasar yang harus kita berikan ke teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu terkait penjelasan dari pengembangan sumber daya mahasiswa ataupun manusia. Ya. Terima kasih. Luar biasa sekali Kak. Mungkin Kak Badiar monggo. Oke. Terkait sumber daya manusia atau mahasiswanya, kita kan sebenarnya kita kembali lagi ke apa sih tujuan dari organisasi daerah itu. Kan kita sebagai rumah bagaimana kita bisa menjadi fasilitator untuk mereka, untuk teman-teman yang berkuliah kita di Madura, di Truntujoyo yang berasal dari Tuban, di Ikmaru. Nah, gimana kita bisa mengetahui sumber daya mereka? Sedangkan kan kita pasti sumber daya kan banyak yang mereka miliki kan pasti nggak kita tahu juga, ada banyak beberapa. Nah, kita hanya bisa semampu kita memberikan contoh beberapa program kerja atau event dan acara-acara yang mungkin itu masuk dalam sumber daya mereka yang contohnya mereka aktif dan bisa dalam olahraga, contoh itu kan itu juga sumber daya mereka, juga potensi yang mereka miliki. Nah, kita naungi mereka dalam bidang, kalau kita di Ikmaru ada divisi minat bakat. Divisi minat bakat kita adakan pelatihan-pelatihan dan latihan rutin terkait entah itu futsal, badminton ataupun voli. Nah, mungkin yang mereka punya, bakat mereka yang mereka miliki bisa disalurkan di situ dan bisa dikembangkan. Karena kan kalau kita kuliah kan udah beda dengan sekolahan ya. Kalau sekolah kan biasanya setiap minggu sekali itu ada ekstrakurikuler, dan itu sifatnya kan wajib biasanya biasanya wajib, kalau nggak ikut ya ada konsekuensinya sendiri. Nah, dan itu pasti terjadwal setiap seminggu sekali. Nah, kalau kuliah kan terkadang udah ada tugas banyak, belum lagi praktikum dan perkuliahan yang kita membagi waktunya itu masih susah. Nah, dengan adanya program kerja seperti tadi, nah kita dapat membantu mereka yang mempunyai bakat dan potensi yang ada di situ untuk disalurkan dan dikembangkan. Itu contoh kecil di divisi minat bakat. Ada lagi kita contoh ke divisi PSDM seperti yang tadi Mas Angga sampaikan, nggak jauh berbeda karena tujuan utama dari PSDM adalah untuk mengangkat potensi yang ada di dalam Orda itu. Karena menurut saya sendiri ya, kita sebagai pengurus istilahnya itu sebagai pondasi ketika di rumah gitu. Ketika di rumah kita menjadi pondasi. Ketika kita kuat di situ menjadi pondasi yang kuat, maka anggota dan keluarga yang lain itu bakal meneruskan. Setelah pondasi bakal ada tembok dan material penyusun lainnya. Nah, kita sebagai pondasi harus kita kuatkan dulu dari lingkup paling kecil, internal kita terlebih dahulu, dari mungkin divisinya, dari pengurusnya. Nah, setelah itu saling menguatkan, kita baru keluar ke keluarga Ikmaru atau keluarga Orda kalian masing-masing. Jadi ketika menurut kita udah kuat dalam Ordanya, potensinya udah kuat, udah terjalin chemistry dan kerjasama yang baik, nah kita tinggal keluar, kita tinggal mengaplikasikan, tinggal berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita didukung oleh apa yang kita inginkan, seperti itu. Berarti yang saya tangkap tentang penjelasan dari kakak-kakak ini tentang Ormada pada umumnya itu, Ormada itu bisa kita ibaratkan sebagai rumah kayak rumah di mana kita kembali. Kalau saya dari dulu punya satu begini Kak, sampean boleh berproses di mana aja,
di internal atau di mana di UKM, di HMJ, di BEM atau di mana aja. Tapi ingat, kembalilah ke rumah kalian sendiri, ke Ikmaro, ke COBS, ke Format R. Kalau saya itu seperti itu Kak. Jadi ya kita dari Tuban, kita dari Bojonegoro, kita harus kembali ke rumah kita. Iya. Itu Kak. Kalau saya itu. Jadi kalau misal ada permasalahan sih, ya memang biasa kayak di organisasi ya. Itulah menjadi seninya berorganisasi Iya, itu ada. di sana. Kalau lancar-lancar aja, enak-enak aja, nggak ada tantangannya Iya. gitu. Itu adalah bumbu. Nah, dulu ya. Dan saya rasa kalau itu nanti bisa kita ceritakan kok ke anak-anak kita gitu, tentang outputnya itu besok istilahnya dulu ini bapak ini kayak gini caranya, ini le cara menghadapi orang kayak gini. Jadi kita besok insya Allah paham nggak ya itu ya. Itu memang seninya dari berorganisasi. Gitu, nah. Baik, karena ini waktunya sudah mau habis, saya ucapkan terima kasih Kak ya atas kesempatannya kakak dari Format R, dari COBS dan dari Iqbal sendiri untuk mengisi kegiatan silaturahmi Organda dan podcast ini Kak ya. Makasih. Nanti pastinya kita bergantian lah untuk saling silaturahmi juga Kak ya, karena majang silaturahmi itu ya itu apa namanya menguatkan rezeki. Pas sedulur sing kuat no rezeki gitu Kak ya. Iya. Nah, baik, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqmaro bersatu